Sempurna. Luna diletakkan di atas berangkar. Gamma tersenyum menatap wajah Luna yang sangat cantik menurutnya. Dia membaringkan putra pertamanya di sebelah kanan mama mereka dan putra kedua di sisi yang lain. Melihat apa yang dilakukan Gamma, para dokter dan perawat benar-benar tidak kuat. Mereka juga menangis dalam diam. Sayang, putra kita menunggu kamu, cepat bangun. Aku juga menunggu kamu. Jangan lama tidurnya, kami butuh ratu kami. Bisik Gamma sambil mengecup kening istrinya. Kedua bayi kembarnya bangun dari tidurnya. Mereka mencium aroma. Mama mereka membuat keduanya menangis ikut memanggil sang mama agar bangun meski sudah dinyatakan meninggal. Gamma menitikkan air mata. Dia tidak sanggup, hanya saja dia berharap agar ada keajaiban dan sang istri hidup kembali. Beberapa menit mereka menunggu, namun tak ada tanda kalau Luna akan kembali. Luna, Gamma menangis, dia benar-benar histeris kali ini. Hatinya benar-benar hancur. Dia memeluk Luna dan kedua buah hatinya berharap seseorang yang sudah dinyatakan meninggal kembali membuka matanya. Sayang, kamu membuatku sesak. Suara yang dirindukan akhirnya terdengar kembali. Gamma menatap wajah Luna, dia tersenyum bahagia. Dia mengecup wajah istrinya yang akhirnya sadar itu. Akhirnya aku bangun sayang, ucap Gamma sambil menangis dan memeluk Luna. Tentu saja aku bangun. 3 pria tampan sedang menunggu dan membutuhkanku. Mana bisa aku pergi meninggalkan kalian sayang? Ucap Luna sambil tersenyum, dia memeluk kedua bayinya. Terima kasih sudah kembali. Terima kasih Tuhan, istriku pulang. Ucap Gamma dengan air mata bercucuran. Semua yang menyaksikan hal itu terkejut bukan main. Sungguh sebuah keajaiban. Keyakinan hati Gamma bahwa istrinya akan bangun kembali ternyata benar-benar terjadi. Bak sadar kalau sang ibu telah kembali, bayi kembar Luna kembali tenang. Dokter segera menangani Luna. Si kembar dipindahkan ke dalam inkubator bayi. Gamma mendampingi Luna. Dia tetap tenang dan menemani istrinya yang hidup kembali. Mendengar berita dari dokter, seluruh keluarga besar mereka benar-benar tidak menyangka seseorang yang sudah dinyatakan meninggal kembali hidup. Luna sudah ditangani oleh dokter, dan dokter menyatakan bahwa Luna aman dan sehat, bahkan kondisinya sungguh prima. Mereka semua bernapas lega, kini hanya ada air mata kebahagiaan di sana. Untuk pertama kalinya Luna memberikan ASI kepada si kembar yang tampak benar-benar tenang. Baru kali ini aku menemukan mukjizat seindah ini dalam dunia medis. Sungguh luar biasa karya Tuhan, ucap dokter Panya yang berdiri di samping Alex. Mereka semua setuju dengan ucapan Panya. Mereka berkumpul dalam ruangan VIP yang benar-benar luas itu untuk melihat si kembar dan ibunya yang kembali dari kematian. Kamu benar Panya. Bagaimana kalau kita mewujudkan hal seindah itu di hidup kita juga? Ucap Alex yang tiba-tiba berdiri di depan Panya dan memegang kedua tangan gadis itu membuat Panya terkejut. Untuk kali pertamanya Alex memegang tangannya. Mereka semua menoleh ke arah Alex dan Panya. Aiden dan yang lainnya senyum-senyum sendiri melihat apa yang akan dilakukan oleh Alex. Maksudnya bagaimana Alex? Tanya Panya bingung. Panya, aku ingin mengatakan ini sejak jauh hari. Hanya saja aku belum memiliki momen yang tepat. Dan kurasa hari ini adalah momen paling tepat untuk menyatakan hal ini. Ucap Alex sambil menatap Panya dengan serius. Mereka memang tidak berpacaran, namun Alex dan Panya sama-sama menunjukkan perasaan mereka. Aku mencintaimu Panya, maukah kau menikah denganku? Ucap Alex sambil berlutut dengan sebuah cincin di tangannya diarahkan pada Panya. Panya benar-benar tidak bisa berkata-kata lagi. Dia dilamar di depan semua orang, perasaannya akhirnya dibalas oleh pria idamannya. Dia menutup mulutnya tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Alex. Tapi kita bahkan tidak berpacaran, kau langsung mengajakku menikah? Ucapannya yang malah membuat mereka semua tergelak mendengar jawaban gadis itu. Kalau pacaran kita bisa melakukannya setelah menikah. Aku sudah memantapkan hatiku untuk meminangmu. Apa kau tidak punya perasaan yang sama denganku? Apa kau tidak menyukaiku? Tanya Alex yang memasang wajah kecewa. Aku sangat menyukaimu sejak hari pertama kita bertemu. Panya cepat-cepat menjawab pertanyaan Alex membuat pria itu tersenyum. Kalau begitu maukah kamu, Panya Bella, Safira menikah denganku? Tanya Alex sekali lagi. Aku mau, seru gadis itu sambil tersenyum bahagia. Dia benar-benar sudah jatuh cinta pada Alex. Prok, prok, prok. Mereka semua bertepuk tangan mendengar jawaban Panya. Yes, OTW nikah, yihu. Seru Alex beranjak kehilangan. Dia benar-benar bahagia. Dia memeluk Panya dengan erat dan mengecup pucuk kepala gadis itu. Terima kasih Panya. Terima kasih, gadis cantik. I love you to the moon, till the Mars, move to the sun, go to the star around the world.
Over the hills back to the mountain and so far far away. I love you so much. Hahaha, teriak pria itu yang tidak bisa mengkondisikan rasa bahagianya. Plak, buk, bruk, tak. Jika biasanya Aiden yang jadi sasaran, kali ini Alex yang menerima pukulan dari semua sahabat-sahabatnya. Dasar mulut toa, sadar tak sih di sini ada baby, jangan ribut-ribut yang tenang. Kujahit mulutmu tahu rasa? Celutuk Aiden menirukan gaya Gamma saat memarahi dirinya. Pup, haha, mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar ocehan Aiden. Cak, aku itu senang loh, iya kan sayang? Ucap Alex sambil mengedipkan matanya pada Panya yang dibalas dengan cara yang sama oleh Panya. Mereka semua tergelak dengan tingkah pasangan itu. By the way, nama mereka siapa? Tanya Ken di tengah gelak tawa itu. Dia sedari tadi fokus melihat baby twins yang tampak nyenyak tidur di pangkuan Gamma dan Luna. Sayang, berikan mereka nama, ucap Gamma pada istrinya. Aku, ucap Luna yang dibalas anggukan kepada oleh Gamma. Luna tersenyum, dia menatap anak pertamanya yang ada di pangkuannya. Untuk putra pertamaku akan kuberi nama Cristiano Gamma Park, dan untuk yang kedua Christopher Lyle Park. Mereka akan menjadi saudara yang saling melengkapi dan menjadi orang hebat di masa depan nanti, ucap Luna sambil menatap kedua bayinya. Wah, nama yang hebat nah, kamu menggabungkan nama kamu dan Gamma ya, ucap Ken. Ya, aku ingin mereka menjadi anak-anak yang taat dan penuh kasih. Kuharap mereka tumbuh menjadi seperti papa mereka. Pria yang baik hati, perhatian, siaga, dan rendah hati, ucap Luna sambil menatap wajah suaminya. Tapi kurasa mereka akan mewarisi sifat cerewetmu sayang, ucap Gamma menggoda istrinya. Kalau itu nilai plusnya, seru Luna sambil tertawa. Tak bisa kubayangkan bagaimana nanti baby C akan tumbuh menjadi anak-anak yang cerewet seperti ibunya, tetapi di saat yang sama pendiam seperti ayahnya, celutuk Andin. Ya, kamu benar, Din. Mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, tambah Mika sambil mengusap perutnya yang masih rata di kehamilannya yang hampir menginjak usia 3 bulan. Hari itu kebahagiaan mereka lengkap sudah, kelahiran baby C disambut meriah oleh seluruh anggota keluarga. Wah, jadi sekarang yang akan punya balon besar itu istriku, karena balonnya Luna udah meletus, tus. Hahaha. Aiden tiba-tiba berbicara membuat mereka semua tergelak. Ih, kamu ini ya, ucap Mika sambil menjawar telinga Aiden. Au, sakit sayangku, nanti anak-anak malu kalau papi mereka punya telinga panjang karena ditarik sama mami mereka, celutuk Aiden. Wah, hahaha, mereka semua tertawa kebahagiaan yang sungguh lengkap. Mereka tidak satu darah tetapi persaudaraan mereka bahkan melebihi saudara kandung. Sungguh sebuah keharmonisan yang indah. Ini bukan akhir bagi kisah mereka, masih banyak perjalanan yang harus mereka lewati hari ini dan seterusnya.